Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Yutanmu. Nah, seperti sama-sama kita lihat di depan ada sebuah power amplifier yang teman-teman mungkin masih ingat, yaitu STK 417-100 yang sudah saya buatkan videonya kemarin. Nah, bagi teman-teman yang belum menontonnya, silakan setelah menonton video ini untuk menonton video tersebut. Karena di video tersebut saya sudah praktekkan bagaimana cara instalasi atau perakitannya ya, hingga cek soundnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau ngapain? Saya ingin menambahkan sebuah aksesoris, yaitu sebuah tune control yang akan saya rakitkan dengan power tersebut. Ini dia tune controlnya. Saya sudah pilih tipe ini, tipenya TC009, produk dari Tanersis. Saya pilih ini karena menurut saya ini lengkap teman-teman. Ada mic, echo, subwoofer, dan tentunya bass dan treble-nya. Oke, tanpa berlama-lama, saatnya kita markibas. Mari kita bahas. Baiklah teman-teman, ini dia tune controlnya. Nah, kita akan lihat lebih dekat lagi dari bagian depan. Ini ada dua buah input mic, jack mic ya, kemudian ini volume mic, echo, volume musik, subwoofer, bass, dan ini yang terakhir adalah treble. Nah, untuk mengantisipasi dengung, teman-teman bisa tambahkan kabel disolder pada bagian body potentiometer dan dihubungkan ke titik ground gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari atas untuk komponennya cukup standar, tapi standarnya juga bagus teman-teman ya. Di sini ada 3 buah komponen audio yang aktif, yaitu ada IC yang pertama ini untuk echo, IC kedua ini untuk preamp mic, dan yang ketiga ini untuk tone control. Oke, sekarang kita lihat perakitannya. Kita awali dari sumber. Nah, saya nanti akan menggunakan HP yang saya sambungkan dengan kabel RCA di sini. Kemudian kalau kita urut, di sini masuk ke bagian input. Inputnya ada di bagian tengah teman-teman di sini. Nah, di sini ada L, G, dan R. Ini kiri, ground, dan kanan. Nah, kemudian untuk output ini berjejer dengan power supply. Ini outputnya L, R, dan ground. Untuk groundnya dia menjadi satu dengan PSU ya. Nah, outputnya kemudian masuk ke RCA lagi, kemudian disambung dengan kabel ini, baru masuk ke amplifier ya. Dan sebelumnya di sini saya sediakan potentiometer, baru masuk ke amplifier. Oke, sekarang kita bahas PSU-nya. Untuk tone control ini menggunakan PSU atau catu daya simetris. Di sini terlihat ada ground, positif, dan negatif. Dengan rentangan 15 volt hingga 18 ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini 15 hingga 18 volt. Nah, oleh karena itu kita perlu power supply simetris yang mengeluarkan tegangan sebesar itu. Nah, saya menggunakan ini teman-teman. Ini tertulis 12 volt karena memang waktu saya membelinya tidak ada yang 15. Jadi saya beli aja yang 12. Nah, kemudian kita ubah menjadi 15 volt. Caranya cukup mudah. Kita mengganti dioda Zener yang 2 buah ini menjadi dioda Zener 15 volt. Sehingga nanti keluarnya bakalan menjadi 15 volt. Nah, kemudian kita lanjut dari sisi yang ada diodanya. Ini saya sambungkan ke sebuah trafo kecil setengah ampere dan dihubungkan ke tegangan CT 15 volt. Jika teman-teman tidak memiliki trafo tambahan, bisa digabung dengan trafo utama, tapi tentunya juga perhatikan nominal tegangannya ya. Usahakan yang 15 volt. Tapi misalnya yang ada 18 dan 12 ini bisa dipakai yang 12 atau 18 juga bisa, tapi nanti di sini agak hangat sedikit. Oke, untuk PSU tone control sudah selesai. Nah, sekarang kita akan coba untuk dengarkan cek soundnya. Baiklah teman-teman, ini sudah siap untuk
cek soundnya. Yang pertama saya akan coba mic-nya menggunakan mic wireless merek ini. Saya sudah pernah review juga. Ini sudah diganti spoolnya dengan mic Loda ya. Kita coba ya. Nyala, coba. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Cek 1 2 3. Kemudian saya akan dekatkan ke speaker. Apakah dia storing? Cukup dekat tapi tidak storing, teman-teman. Berarti cukup bagus untuk micingnya. Halo, tes 1 2 3. Sekarang kita lanjutkan ke tes musiknya. Kemudian volume kita putar. Subwoofer berfungsi, bass, ini treble seperti ini. Coba saya nyalakan mic-nya. Tes 1 2 3. Suara tetap jelas meskipun ada musik, teman-teman. Bassnya cukup mantap, teman-teman, dengan penambahan subwoofer ini menjadi gear, dan kalau yang ini dia agak endang ke dada ya, yang bass ini. Nah, begitulah teman-teman, kita sudah bisa melihat dan mendengar efek dari penambahan sebuah tune control pada amplifier. Jadi kesimpulannya, dengan menambahkan tune control, kita bisa lebih fleksibel lagi ketika kita mendengarkan beberapa musik dengan genre yang berbeda. Kita bisa mengadjust frekuensinya tentunya agar suara terdengar normal ya, tidak berlebihan. Mungkin itu saja untuk review dan perakitan tune control pada amplifier STK417-100 ini, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang akan datang, dan kemungkinan ini akan saya rakit ke dalam box dan akan saya jadikan sebuah integrate amplifier untuk STK417-100. Sampai jumpa di video yang akan datang.